ini. Banyak 1001 halangan rintangan untuk saya tidak jalanin bisnis ini, teman-teman. Pertama, saya nggak punya database. Sehingga saya harus mulai bisnis ini dengan cara door to door, teman-teman. Ada teman-teman yang mulai bisnis ini saat ini dengan cara door to door? Oh, hanya 1 orang ya, 2 orang. Berarti sisanya nggak ada ya, teman-teman. Ya, saya ceritain ya, gimana sih pahitnya canvassing itu, teman-teman. Ya, saya masuk ke satu toko, teman-teman. Ya, saya lihat ini karyawannya 2 orang, ada engkonnya di belakang, teman-teman. Saya ngomong, siang kok, saya mau survei. Dia ngomong apa? Bosnya nggak ada. Keki nggak, teman-teman? Saya ke toko sebelahnya, teman-teman. Ada Enci lagi gunting kuku, teman-teman. Enci lagi gunting kuku. Ya, si Enci, saya mau mau minta waktunya sebentar untuk survei. Lagi sibuk. Lagi gunting kuku, teman-teman, yang ngomong lagi sibuk. Teman-teman, itulah yang saya harus hadapi setiap hari, teman-teman. Saya harus menghadapi penolakan yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman saya yang jalanin bisnis ini dengan punya database. Kalau saya mau ngomong, teman-teman, setiap hari, setiap malam, awal saya jalan bisnis ini, setiap malam nangis loh, teman-teman. Gila, kenapa sih gue mesti jalan bisnis ini? Itu yang saya lakukan awalnya, teman-teman. Saya nggak punya database. Yang kedua, teman-teman, saya nggak punya kendaraan. Ya, saya sudah sharing, teman-teman. Bulan 4 2008 sampai bulan 8, teman-teman. 4 bulan saya jalan bisnis ini, teman-teman. Saya mulai dengan naik angkot. Naik Metro Mini, ya teman-teman, M91, teman-teman tahu? Ya, mungkin kalau yang anak binus ngerti lah, teman-teman, M91, teman-teman. Saya mulai dengan naik angkot, teman-teman. Ya, yang di mana? Ya, begitu keluar dari kos-kosan, baju keren-keren, wangi-wangi. Begitu naik M91 Metro Mini, teman-teman. Ya, gelantungan, teman-teman, turun-turun, baju dapak semua. Saya juga ngalamin seperti itu, teman-teman. Bukan tiba-tiba saya mulai bisnis ini dengan naik mobil, enggak. Saya benar-benar dari nol, teman-teman. Apalagi selanjutnya saya nggak bisa ngomong. Teman-teman, bahas kalian jangan lihat sekarang saya, teman-teman. Tapi saya lihat, teman-teman. Teman-teman boleh lihat, ya. 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu, teman-teman. Agus Setiawan seperti apa, teman-teman? Saya orang yang paling pemalu, teman-teman. Paling nggak bisa ngomong, teman-teman. Ya, sampai waktu sekolah saya dijulukin kepiting rebus. Kenapa? Saya orangnya paling grogian. Kalau udah grogi itu buka merah semua sampai kuping-kuping merah semua, teman-teman. Saya kepiting rebus karena muka merah kayak kepiting rebus, teman-teman. Orang yang grogi, orang yang pendiam. Ya, saya dulu orang yang paling pendiam, teman-teman. Ya, introvert, pendiam. Ya, orang ngomong kalau nggak di toilet tuh nggak ngomong, teman-teman. Ya, kenapa saya ambil jurusan teknik informatika di BINUS? Jadi programmer di BINUS. Karena bagi saya lebih nyaman ngomong sama komputer dibandingkan saya suruh ngomong sama orang, teman-teman. Itu bagi saya dulu, teman-teman. Makanya saya ambil jurusan di BINUS. Tapi orang yang nggak bisa ngomong, orang yang nggak punya market aja, bisa nggak jalan di sini? Bisa, saya sudah buktikan, teman-teman. So, jadi nggak ada alasan lagi, teman-teman, ya. Gus, gua mau jalan bisnis ini, gua nggak punya market. Kata siapa orang nggak punya market nggak bisa sukses? Gus, saya nggak bisa ngomong, saya kan orangnya pendiam. Kata siapa orang yang pendiam, orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa sukses di bisnis ini? Apalagi nggak punya kendaraan. Gus, gua kan nggak punya kendaraan. So, jadi gua nggak bisa jalan bisnis ini dong. Kata siapa, teman-teman? Saya sudah buktikan. Saya mulai dengan naik angkot pun bisa kok, teman-teman. Apalagi, teman-teman, saya tidak punya uang. Teman-teman, sekalian, tadi saya sudah sharing sekilas, teman-teman. Ya, waktu saya kuliah, ya, mama saya kirimin saya, ya, 1 bulan itu 1 juta setiap bulannya untuk biaya bulanan saya, teman-teman. 1 juta saya pakai untuk apa aja, teman-teman? 350.000 untuk bayar kos-kosan, sisanya berapa? 650.000. 650.000 untuk apa, teman-teman? Untuk makan, untuk tugas kampus dan segala macamnya, teman-teman, ya. Jadi setiap bulan itu hampir habis, teman-teman. So, begitu saya mau join di bisnis ini, teman-teman, ada pengeluaran tambahan. Setuju nggak, teman-teman? Pengeluaran tambahannya apa aja? Ongkos, betul. Terus apa lagi? Makan kan udah tadi, Bu, ya. Masa makan di Prudential jadi makan 2 kali? Ya, ya. Transportasi sama apa, teman-teman? Pulsa handphone. Pulsa handphone, ya. Itu pengeluaran tambahan, ya, bagi saya yang cukup besar saat itu, teman-teman. Ya, apa yang terjadi, teman-teman? Ya, karena saya itu nggak mungkin cukup. Saya telepon mama saya, teman-teman. Saya ngomong sama mama saya, Ma, sekarang Agus jalani bisnis
Bisnis apa? Bisnis prudensial mah. Apa itu prudensial? Asuransi mah. Jelasin sekilas. Oke, singkat cerita teman-teman, begitu saya jelasin jadi agent asuransi, mama saya marahin saya teman-teman. Itu telepon 2 jam non-stop teman-teman. Ya isiannya apa teman-teman? Ya marahin semua teman-teman. Ya ngapain lu jalan bisnis ini sampai terakhir? Mama saya ngomong seperti ini. Kalau lu mau tetap jalanin bisnis asuransi, mendingan gak usah kuliah sekalian. Mulai bulan depan mama gak usah kirimin uang. Alasan keempat teman-teman, untuk tidak jalan bisnis ini, orang tua saya tidak restui saya teman-teman. Saya bisa ngomong sama Pak Herianto, kok sorry, saya nggak bisa jalan bisnis ini. Mama saya nggak kasih saya izin untuk jalan bisnis ini. Tapi teman-teman, kalau saya lakukan itu, ada saya sekarang teman-teman? Ada kehidupan saya sekarang? Nggak ada teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, karena mama saya nggak izinin saya teman-teman, alhasil dapat uang tambahan? Nggak ada teman-teman. Yang terakhir, saya tidak punya uang. Teman-teman, ya, karena saya tidak ada tambahan, apa yang saya lakukan? Saya hitung lagi, yang mana pos-pos pengeluaran yang saya bisa korbankan. Ya, uang kos nggak mungkin saya korbankan, kalau nggak nanti saya diusir sama ibu kos ya. Ya, saya lihat apa yang saya bisa korbankan, yaitu uang makan saya teman-teman. Pada saat saya mulai bisnis ini teman-teman, ya, saya hanya boleh makan 1 hari 10.000 perak teman-teman. Bayangin, hidup di kota Jakarta 1 hari 10.000 perak teman-teman. Kalau mau makan 3 kali, saya hanya boleh makan di warteg teman-teman. Nasi putih, tahu tempe sama kuah ayam, itu pernah saya jalanin 3 bulan pertama teman-teman. Ada, saya suka makan soto enak di Binus teman-teman. Harganya 7.000 perak. Nggak berani makan di sana teman-teman. Saya ke sana beli soto bungkus, bawa pulang, beli 2 nasi teman-teman. Siang saya makan 1 nasi, ya setengahin, sisahin, masukin ke kulkas. Malam saya ngapain, saya makan lagi teman-teman. Itu yang saya lakukan awal jalan bisnis ini teman-teman. Saya punya 1001 alasan untuk telepon sama Pak Herianto, kasih tahu sama leader saya, kok sorry, saya tidak bisa jalanin bisnis ini teman-teman. Tapi saya nggak lakukan itu teman-teman. Saya pakai itu untuk pecutan saya, untuk batu loncatan saya teman-teman. Ya, untuk saya bisa lebih jauh lebih sukses di bisnis ini teman-teman. So, kenapa saya mau sharing ini teman-teman? Saya mau ajak teman-teman. Bagi mungkin ada teman-teman yang saat ini baru memulai bisnis ini, merasa ada yang seperti saya. Gus, gue kayaknya nggak bisa sukses deh. Gue nggak punya kendaraan, nggak bisa ngomong, nggak punya uang, apapun itu teman-teman. Saya sudah buktikan teman-teman. Tanpa itu semua teman-teman, saya bisa jalanin bisnis ini teman-teman. Bagi teman-teman yang memulai bisnis ini dengan jauh lebih baik dari saya teman-teman, punya kendaraan, punya uang, punya disupport sama keluarga, harusnya teman-teman jauh lebih bersyukur. Ya, teman-teman manfaatkan kesempatan itu teman-teman untuk upgrade karir teman-teman, ya, untuk mempercepat karir teman-teman di bisnis ini teman-teman. Ya, so itu sekilas tentang saya teman-teman. Oke, ya, saya ada satu materi, saya nggak bisa lama-lama lagi, saya langsung masuk materi aja. Oke, teman-teman, saya mau bawakan satu materi, ya, fast track teman-teman. Ya, sebelum saya mulai teman-teman, saya mau tanya teman-teman bos kalian, ya, what is your goal in your life teman-teman? Ya, apa sih, ya, tujuan teman-teman, tujuan hidup teman-teman? Ya, mungkin karena ada waktu saya persingkat dan saya pertajam lagi. Intinya satu teman-teman, kenapa sih teman-teman mau jalanin bisnis asuransi, bisnis prudensial ini? Kenapa teman-teman? Yuk, kenapa teman-teman mau jalanin bisnis prudensial? Kehidupan yang lebih baik, setuju Pak? Kehidupan yang lebih baik yang seperti apa Pak? Kaya, betul. Pertanyaannya, kenapa harus kaya Pak? Orang kaya pasti enak ya. Orang kaya seperti apa Pak? Punya banyak waktu. Oke, nanti ya waktu ya Bu ya. Saya ngomong, kita ngomong kaya dulu ya. Kaya berarti punya banyak uang. Betul nggak teman-teman? Ya, kenapa harus punya banyak uang? Kenapa? Segalanya butuh uang. Segalanya seperti apa Pak? Contohnya mobil ya. Pertanyaannya teman-teman, kenapa sih harus beli mobil? Jalan kaki aja bisa kan? Naik motor aja bisa kan? Kenapa harus punya mobil? Betul nggak? Biar nggak kepanasan kata Bapak ya, biar nggak kehujanan, betul nggak? Kenapa harus biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan?
Kenapa? Nyaman. Untuk siapa aja teman-teman? Untuk kita sendiri? Betul nggak teman-teman? Untuk keluarga. Oke, saya bahas lagi teman-teman. Ya, tadi mau beli mobil. Ya, oke. Selain mobil apa lagi teman-teman? Rumah. Kenapa harus punya rumah teman-teman? Buat tinggal. Buat tinggal untuk kita sendiri? Ibu, waktu ya Bu ya. Kenapa jalan bisnis ini? Demi waktu. Kenapa harus punya waktu Bu? Biar bisa kumpul sama keluarga. Betul nggak teman-teman? Ya, kalau saya tanya ya teman-teman ya, saya tanya terus apa sih atau kenapa sih teman-teman mau jalan bisnis ini? Semua ujung-ujungnya adalah demi keluarga, demi orang-orang yang kita cintai. Setuju nggak teman-teman? Setuju? Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, yang katanya demi orang-orang yang kita cintai, teman-teman, sudah atau adakah cara yang cepat untuk mewujudkan itu semua? Yang katanya tadi mau punya rumah, mau punya mobil, atau mau punya waktu yang banyak teman-teman, ada nggak cara yang lebih cepat untuk mewujudkan itu semua teman-teman? Oke teman-teman ya, supaya teman-teman sekalian dapat gambarannya ya, saya ada satu video ya, video tentang satu kendaraan. Kalau kita bicara kendaraan teman-teman ya, kendaraan yang paling cepat saat ini yang ada di muka bumi ini teman-teman ya, ada di darat ya, bukan di udara ya, yaitu kendaraan apa teman-teman? Ferrari ya, mobil Ferrari ya. Mungkin bapak-bapak udah paham mobil Ferrari, mungkin ibu-ibu nggak ngerti. Kita lihat sama-sama videonya dulu ya. Over 60 years ago, we began to work with Ferrari. Hi, Miley. What we've learned from our shared passion on the track, we've put on the road. Shell V-Power. Ferrari fuel for the road. Oke ya teman-teman ya, saya bukan iklan Shell ya. Oke ya, supaya teman-teman tahu ada gambaran teman-teman ya. Ini Ferrari teman-teman ya, satu kendaraan yang bisa membawa kita jauh cepat teman-teman ya, untuk pindah satu ke tempat yang lain teman-teman ya. Oke, itu kendaraan ya, mobil yang bisa membawa kita pindah. Pertanyaannya, kendaraan apa yang bisa membawa kita untuk jauh lebih cepat sukses teman-teman? Ya, kendaraan apa yang bisa membawa kita jauh lebih cepat untuk mewujudkan semua impian-impian kita, teman-teman? Teman-teman, mas kalian, ya, saya bicara di sini, teman-teman, ya. Kenapa harus prudential? Saya sharing, teman-teman, ya. Untuk punya rumah nggak harus prudential kok, teman-teman. Di luar sana, orang yang tanpa jalan prudential pun bisa beli rumah kok. Betul nggak? Sebagai seorang karyawan bisa beli rumah nggak, teman-teman? Bisa, tapi pertanyaannya, mereka butuh kerja berapa puluh tahun untuk beli satu buah rumah, setuju? Ya, kalau hanya untuk sekedar beli mobil, teman-teman, nggak harus prudential kok. Di luar sana, sebagai seorang karyawan juga bisa beli mobil. Tapi pertanyaannya, mesti kerja berapa lama, setuju nggak teman-teman? Kita kan pengennya yang cepat, betul?
ya, supaya bisa lebih cepat untuk mewujudkan semua impian-impian kita. So, disinilah teman-teman, Prudential inilah adalah kendaraan kita teman-teman, kendaraan untuk bisa membuat